Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Ya, kembali lagi bersama saya, Harinda Eka Rahmatika. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai apa saja sih yang memengaruhi pendidikan di wilayah pedalaman, khususnya di daerah Papua. Ya, mengapa kok memilih Papua? Yuk, ikuti penjelasan selanjutnya. Ya, mengapa sih pendidikan yang berada di daerah pedalaman, khususnya di daerah Papua, sangat jauh berbeda perkembangannya dengan daerah seperti di daerah kita? Ya, sebelumnya kalian juga harus tahu bahwa daerah pedalaman khususnya wilayah Papua itu tadi termasuk dalam kategori daerah 3T, yang mana 3T tersebut adalah daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana letak daerah tersebut berada di perbatasan atau menjadi gerbang tapal batas daerah Indonesia dengan negara lain. Letak daerah tersebut juga jauh dari keramaian atau jauh dari ibu kota, sehingga pertumbuhan ekonominya pun yang terhambat dikarenakan pembangunan infrastrukturnya juga kurang merata. Tapi jangan salahkan bahwa daerah 3T juga memiliki atau menyimpan berbagai keelokan yang tidak dimiliki oleh negara yang memiliki peradaban tinggi seperti daerah-daerah kita. Contohnya yaitu dengan kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan keunikan daerah tersebut masih terus dikembangkan sejak dini, sehingga dengan dibutuhkannya kerjasama dan kesadaran bersama, maka sesama bangsa Indonesia juga harus saling bahu-membahu dan menciptakan kerukunan. Ya, kembali lagi dengan topik kita yang utama, yaitu pengaruh apa saja yang terjadi pada pendidikan di wilayah pedalaman, khususnya di daerah Papua. Sebelumnya, aku mau nanya nih, apa itu pendidikan? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang terencana untuk mewujudkan moral dan karakter bangsa. Karena pendidikan harus ditempuh oleh setiap individu, yang mana pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus ditempuh sejak dini. Maka dari itu, anak bangsa merupakan bekal menjadi penerus bangsa yang akan memberikan pengaruh besar pada bangsa tersebut, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, jadi pendidikan khususnya juga harus mendapatkan perhatian yang khusus. Seperti halnya pada anak usia dini, seperti masih duduk di bangku TK, itu pun juga harus mendapatkan perhatian khusus pada bidang akademik terutama. Sehingga kelak jika sudah dewasa seperti kita yang sudah mahasiswa ini, maka juga sudah memiliki bekal yang cukup untuk mewujudkan cita-citanya. Iya, pendidikan di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedalaman ataupun di daerah terpencil, masih sulit diakses oleh sebagian besar masyarakat luas. Karena hal ini juga menjadi penghambat bagi ketersediaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Karena Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas. Hambatan geografis pun menjadi persoalan yang utama dalam persediaan layanan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang paling utama menjadi sorotan adalah besarnya kesulitan mereka untuk mendapatkan pendidikan layak dan mengenyam pendidikan wajib selama 12 tahun. Faktanya, tidak semua mereka pun salah, karena kesulitan dalam menjangkau ke tempat tujuan merupakan salah satu permasalahan juga. Yang pertama, untuk memperkuat dari
Permasalahan tersebut yaitu perjalanan yang berpuluh-puluh kilometer dan minimnya alat transportasi merupakan permasalahan utama. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten. Ketiga, penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, masih minimnya fasilitas sekolah yang mendukung proses pembelajaran yang menjadi sorotan. Menteri Pendidikan Nasional menegaskan bahwa daerah tersebut termasuk dalam kategori daerah 3T tersebut, yang memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mengingat pendidikan merupakan salah satu cara untuk memajukan bangsa Indonesia dan merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan memberikan pelayanan masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Sangat dibutuhkan juga peran pemerintah dalam memantau dan menangani permasalahan pendidikan di daerah pedalaman tersebut agar lebih layak dan lebih nyaman dari sebelumnya sehingga bisa ikut bersaing dengan negara-negara yang lebih berkembang lainnya yang berada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan ketegasan kepada para tenaga pengajar ataupun pendidik. Bagaimanapun generasi kita di daerah terpencil juga membutuhkan pendidikan yang layak. Ketegasan pemerintah itu dapat berupa sanksi ataupun pencabutan SK, sehingga para tenaga pengajar akan lebih disiplin. Selain penerapan sanksi, para guru pun juga harus diberikan insentif agar ketika ditempatkan di daerah pedalaman atau daerah terpencil, semangat yang dimiliki pun tetap terjaga, seperti halnya mengajar di daerah yang dekat dengan keramaian atau daerah yang pendidikannya sudah berkembang. Insentif yang diberikan bisa berupa pemberian tunjangan makan di luar gaji bersihnya atau gaji pokoknya. Karena selama ini gaji untuk guru honorer pun juga pas-pasan. Ibaratnya sekali gajian itu harus membayar kos-kosan atau untuk membayar kontrakan, untuk membeli makannya setiap hari. Sehingga hanya sedikit yang bisa dimasukkan ke dalam tabungan. Maka dari itu, insentif ini sebanding dengan kerja keras para guru untuk hidup dan mengajar di daerah pedalaman yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Oke, terima kasih. Itu tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.